Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sistematika media pembelajaran. Sebelum kita memulai materi lebih dalam lagi, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, materi hari ini adalah tentang sistematika media pembelajaran. Atau nanti lebih dibahas lagi tentang apa saja yang harus disiapkan ketika kita akan membuat atau menggunakan media pembelajaran seperti itu ya. Ya, saya awali dulu dengan media yang dipergunakan guru dalam pembelajaran ya. Ketika pembelajaran di kelas itu guru pasti menggunakan media, entah itu ketika pembelajaran tatap muka atau juga pembelajaran online. Nah, guru pasti menggunakan media. Nah, di sini sudah saya urutkan klasifikasi mulai dari media yang paling sering digunakan hingga yang jarang digunakan ya. Nah, yang pertama, yang paling sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran adalah yang pertama buku dan papan tulis. Ya, buku dan papan tulis di sini adalah termasuk media karena di dalamnya ada informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Mengenai papan tulis, ya kalau sekarang musimnya masih belajar online, jarang sekali digunakan ya untuk papan tulis. Walaupun tetap bisa menggunakan papan tulis seperti ketika guru menjelaskan, kemudian itu ditulis di papan sambil di video, nah, itu masih bisa, tapi jarang itu ya. Nah, kalau buku lah ini di semua pembelajaran pasti menggunakan itu, baik di kelas, baik dengan pembelajaran online itu pasti menggunakan buku, karena siswa dan guru pasti memiliki ini ya. Jadi tinggal meminta siswa untuk membuka halaman sekian, membaca halaman sekian, mengerjakan halaman sekian. Nah, itu kan bisa menggunakan buku. Nah, kemudian yang paling sering digunakan lagi adalah menggunakan slide. Ya, seperti PPT seperti ini. Nah, ini adalah yang juga sering digunakan oleh guru. Bisa share PPT-nya, bisa membuat presentasi dan sebagainya. Nah, slide ini adalah yang paling sering, apalagi dengan pembelajaran seperti ini. Nah, dengan slide itu juga paling enak. Atau juga ketika pembelajaran di kelas dengan slide itu juga enak ya. Yang penting adalah medianya ada komputernya, ada laptopnya, kemudian ada proyektornya. Nanti bisa menampilkan slide-nya. Kalau sekarang berarti kita tinggal share di HP, di grup, dan siswa tinggal membukanya. Nah, itu sudah bisa slide. Tapi menggunakan alat bantu yang lain ya tadinya. Kemudian juga bisa dengan membuat video. Nah, ini juga kalau ada pembelajaran tertentu itu harus dijelaskan. Misal ada presentasi itu kan biasanya tidak secara langsung tapi dengan menggunakan video. Nah, antara slide dan video di sini bisa saja isinya sama, dan di buku juga bisa ya isinya sama, tapi di video itu sudah ada informasi sekaligus penjelasannya. Kalau slide ada penjelasannya secara langsung gitu ya. Nah, ini adalah beberapa media yang sering digunakan. Kalau yang cukup sering digunakan itu adalah gambar ya. Gambar di sini adalah gambar, bukan gambar yang ada di slide tadi ya. Di slide kan biasanya ada tulisan, ada gambar gitu ya. Tapi kan ini gambar yang jenis poster. Nah, itu masih cukup sering ya, kadang-kadang gitulah ya, menggunakan gambar. Amati gambar berikut. Nah, itu cukup sering itu ya. Atau juga bisa menggunakan model dalam pembelajaran. Nah, model di sini adalah nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya, tentang model yang digunakan untuk media pembelajaran. Ya, contohnya model adalah ketika kita belajar tentang IPA, tentang kerangka manusia, nah kita bisa menggunakan kerangka tiruan yang terbuat dari kayu.
di situ sudah bisa digerak-gerakkan, kemudian bisa kita amati bagian-bagiannya. Nah, itu salah satu adalah model. Kemudian yang cukup sering juga adalah program pembelajaran berbasis komputer, berarti yang menggunakan komputer. Nah, misal kita belajar tentang apa gitu ya, kita memerlukan komputer untuk melakukannya. Kita menggunakan aplikasi tertentu, nah kita butuhkan komputer. Nah, ini ya cukup sering digunakan ya, apalagi di musim seperti ini. Tapi beberapa juga melihat kondisi dari siswanya, apakah siswanya memiliki akses untuk komputer atau laptop atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan seperti itu. Sehingga di sini masih saya golongkan dalam kategori yang cukup sering atau ya kadang-kadang gitu ya menggunakan komputer. Kemudian yang jarang digunakan ini adalah kaset audio. Nah, untuk kaset audio di sini memang untuk pembelajaran audio ini ya cukup ramah ya di kantong ya, bisa untuk data juga hemat. Nah, kan tapi untuk pengertian lebih lanjut itu dengan audio saja masih terasa kurang ya, masih kalah lengkap dengan yang ada di video, karena di video sekarang juga cukup mudah gitu ya, makanya menggunakan audio saja itu ya jarang digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan kaset atau audio ini ketika pembelajaran bahasa ya di lab. Nah, itu kita mendengarkan percakapan, mendengarkan cerita dan sebagainya, itu biasanya ketika belajar bahasa. Nah, kaset audio ini juga kalau dulu kan bentuknya kotak itu ya, tapi kalau sekarang kan bisa berupa MP3 atau dan sejenisnya itu ya. Nanti kita tinggal mendengarkan saja. Tapi ini jarang ya, masih kalah sering dengan yang menggunakan video, karena video sudah ada tampilannya, sudah ada suaranya. Kalau ini hanya suara saja. Kemudian juga objek-objek nyata. Nah, objek nyata adalah objek-objek yang ada di sekitar kita. Itu juga kategori jarang digunakan. Walaupun sebenarnya di sekitar kita itu ada banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ya, biasanya kalau kita belajar tentang matematika ya, katakanlah materi bangun datar gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan pintu, bisa menggunakan jendela, bisa menggunakan meja, bisa menggunakan jam dinding dan sebagainya. Itu kan bentuknya seperti bangun datar, objek nyata. Tapi kalau di matematika itu terbatas, hanya beberapa materi saja yang bisa menggunakan itu ya. Nanti kalau sudah belajar yang lain, misal SPLDV, nah biasanya kalau menggunakan benda nyata itu bisa, tapi agak kesulitan, harus disetting lebih lanjut ya supaya nanti di belajarnya bisa dilakukan. Nah, objek nyata ini masih jarang ya. Nah, kalau yang sering menggunakan objek nyata itu biasanya olahraga. Nah, itu kan langsung menggunakan objek nyata gitu ya. Nah, ini masih jarang digunakan. Nah, dari klasifikasi ini nanti kita akan memperdalami beberapa media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai slide dan video. Nah, slide dan video ini adalah termasuk media proyeksi. Karena apa? Karena dalam menampilkannya kita membutuhkan alat untuk memproyeksikannya, untuk menampilkannya. Kemudian yang kedua adalah kaset audio, atau lebih tepatnya adalah media yang berbentuk audio. Kenapa? Karena nanti berupa suara saja. Nanti yang akan kita bahas adalah dua media ini, media proyeksi dan media audio itu ya. Oke, kita awali dulu dengan media proyeksi. Nah, media proyeksi adalah termasuk dalam klasifikasi media visual atau yang mengedepankan tampilan. Ya, karena dari proyeksi ini kita akan ingin menampilkan sesuatu, baik ketika kita menampilkan dengan slide tadi ya, atau dengan video, pasti kita ingin menampilkan sesuatu, sehingga termasuk kategori media visual yang cara menggunakannya adalah dengan
menggunakan indera penglihatan gitu ya, visual. Kemudian bisa juga langsung berinteraksi dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya, di dalam media proyeksi ini langsung berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan. Ya, misal kalau ingin menyampaikan suatu materi, pasti di dalamnya di sini sudah ada materi-materinya. Misal kalau matematika ya ada perkalian, misal gitu ya. Kalau di pelajaran PAI mungkin ada ayat-ayatnya. Nah, itu langsung bisa ditampilkan sekaligus ya, ada gambarnya, ada materinya. Langsung berinteraksi dengan pesan yang ingin disampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan tadi dapat diproyeksikan ke layar. Ya, dapat ditampilkan di layar sehingga dapat dinikmati secara bersamaan. Misal kalau di dalam kelas itu kalau menggunakan PPT kan yang depan bisa melihat, yang belakang juga bisa melihat, sama ya itu. Atau juga ketika belajar seperti ini ya, ketika kita membagikan video ya, contohnya tadi, nah berarti antara siswa satu dan siswa yang lain itu sama-sama menikmati video tadi, sehingga diproyeksikan ke dalam layar ya, bisa layar HP atau layar laptop atau layar komputer seperti itu ya. Itu juga bisa diproyeksikan ke LCD. Kemudian yang keempat adalah menguntungkan. Ya, memang semua media pastinya nanti menguntungkan ya, karena dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi atau pelajaran. Nah, menguntungkan di sini selain itu juga media kalau sudah berbentuk video ya, misalkan, nah itu nanti bisa kita gunakan lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau sekarang di kelas A, besok di kelas B, di kelas C, di kelas D dan seterusnya, itu tidak perlu membuat video lagi, tinggal di-share ulang. Menguntungkan kan, gurunya tidak perlu membuat lagi. Atau juga kalau misal materinya tidak ada perubahan, nah kita bisa gunakan untuk semester berikutnya karena memang materinya tidak ada perubahan. Misal kalau ada perubahan, nah bisa kita tambahkan dengan video selanjutnya gitu. Nah, menguntungkannya seperti itu. Berarti bisa mempermudah, memperingan tugas guru itu ya, bisa digunakan lagi, bisa dinikmati lagi tanpa harus kita membuatnya kembali. Bisa kalau ada siswa yang belum paham karena mungkin terlalu cepat, nah videonya bisa dihentikan dulu supaya tidak terlalu ketinggalan. Nah, menguntungkan sekali. Nah, untuk media proyeksi di sini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu media proyeksi gerak dan media proyeksi yang diam gitu ya. Berarti proyeksi walaupun penampilan secara layar itu nanti ada yang gerak, ada yang diam. Nah, untuk media proyeksi yang diam itu adalah memproyeksikan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka atau bahkan grafis ya. Berarti kalau diam itu yang diproyeksikan adalah berupa tulisan. Ada tulisan ditampilkan di layar. Nah itu sudah termasuk proyeksi diam karena apa? Tulisannya tidak bergerak-gerak gitu ya. Tidak seperti gambar kartun atau manusia, nah itu kan bisa bergerak, bisa ke sini ke situ. Nah, itu kan diam saja tulisannya, atau juga berupa gambar, angka atau bahkan juga grafis gitu ya. Karena tidak bergerak, tidak berpindah, maka dikategorikan media proyeksi yang diam. Contohnya adalah slide tadi ya. Slide kan kalau ditampilkan ya wes diam lah, kita tinggal membaca apa yang ada di tulisan slide tadi. Nah, kita tinggal memperhatikan gambar yang ditampilkan di slide tadi. Nah, karena gambarnya diam. Kalau proyeksi gerak itu adalah memproyeksikan pesan dalam bentuk video. Nah, kalau video kan biasanya ada pemerannya, ada informasinya, itu kan bergerak ya dari tempat satu ke tempat yang lain, dari adegan satu ke adegan yang lain. Nah, bergerak, pindah gambar, pindah pemeran. Nah, itu kan bentuk video, atau juga bentuk film maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media yang lain atau multimedia. Nah, karena gabungan kemudian bisa berpindah, bisa itu, nah makanya disebut media proyeksi gerak. Oke ya. Nah, ini adalah tentang jenis-jenis dari media proyeksi. Nah, ini format media proyeksi ya. Di sini nanti akan saya tampilkan beberapa media yang bisa digunakan atau pernah digunakan pada zamannya gitu ya.
Mungkin ada dari beberapa kalian yang tidak mengetahui barang ini, tapi sebenarnya barang ini pernah digunakan dalam pembelajaran di kelas ya. Kalau sekarang sudah hampir secara umum itu adalah menggunakan proyektor, tapi zaman dulu juga sudah ada proyektor, tapi dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan OHP dan OHT. Nah, OHP dan OHT di sini adalah bentuknya seperti ini dan besarnya itu kira-kira berapa ya, mungkin ukuran 1 meter persegi ya untuk atasnya ya. Kalau untuk tingginya sekitar sepinggang ya orang dewasa gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita bisa menampilkan di layar ketika kita meletakkan sesuatu di situ. Nah, yang bisa diletakkan di situ adalah kita bisa menampilkan gambar atau teks pada audien di situ ya. Jadi nanti seperti kertas yang sudah kita print, kita tulis, kemudian kita letakkan di situ. Nah, kita bisa pantulkan untuk ditampilkan di layar. Jadi ini adalah isinya hanya lampu. Ini lampu, kemudian nanti di atasnya dikasih diletakkan materinya, kemudian nanti akan dipantulkan di sini. Lah, ini bisa sorot ke tembok. Nah, gitu ya. Dan kertasnya di sini bukan kertas yang biasa ya, bukan kertas yang putih itu atau yang tebal tuh enggak, tapi kertas yang mika ya, atau yang transparan. Jadi kita fotokopi materi di tadi ya, yang mika tadi atau yang transparan, dan keluar tulisan. Nah, tulisan tadi ditampilkan di sini, nanti akan tampil di layar. Nah, ini sudah ada ya, pas zaman dulu itu sudah menggunakan ini untuk sebelum adanya proyektor itu ya. Ya, agak ribet karena kita harus mengubah materi kita ke dalam bentuk yang transparan tadi ya. Tapi ya memang pada saat itu ya adanya itu. Nah, kemudian ini adalah media, ini merupakan alat yang menampilkan bagai bahan yang tidak terus pandang. Berarti ini sudah lebih canggih daripada OHP tadi. Kalau OHP tadi harus menggunakan keras transparan, nah ini tidak. Kita menggunakan kertas yang biasa, tapi sistemnya tetap sama. Kita masukkan kertasnya di sini, diletakkan di sini, nanti akan tampil tulisan apa saja yang ada di kertas tadi. Berarti sudah agak lebih mudah ya, karena bisa dengan menggunakan kertas yang biasa gitu ya. Tidak perlu dirubah menjadi kertas yang transparan. Oke. Nah, ini adalah yang sudah familiar dengan kita yang menggunakan proyektor. Nah, ini tinggal kita membuat slide-nya, kemudian kita hubungkan dengan komputer atau laptop. Nah, kita tampilkan, kita sorot ke sana. Nah, sudah bisa tampil gitu ya. Jadi tidak perlu kita print, tidak perlu kita cetak gitu ya. Sudah kita bisa menampilkannya dengan proyektor. Ini media slide-nya. Nah, kemudian zaman dahulu juga ya, ini adalah gambaran layar tancap. Ya, zaman dulu sudah ada layar tancap ya. Kalau sekarang kan bioskop itu ya. Nah, layar tancap ini adalah bentuknya ada seperti kelis. Kelisnya ini adalah filmnya, roll dari filmnya. Nah, kemudian ini nanti diputar, berjalan. Di sini nanti juga ada gulungannya, berjalan terus. Nah, nanti ini gambarnya di gambar video dan juga mengeluarkan suara gitu. Nah, kan proyektor layar tancap ya kalau zaman dulu. Nah, sekarang sudah nggak ada ya, karena sudah kita bisa download sendiri videonya ya. Itu lebih mudah gitu. Kalau dulu kan nggak ada event, kemudian salah satunya layar tancap, kemudian kita nontonnya rame-rame gitu. Kalau sekarang ya hampir mirip dengan bioskop gitu ya, ada proyektornya. Tapi pastinya proyektornya ya bentuknya ya sudah beda ya. Kalau ini masih seperti ini, masih besar. Nah, kalau sekarang ke proyektornya pakai yang seperti LCD itu ya, bersama seperti itu. Nah, kemudian juga untuk media proyeksi bisa kita menggunakan televisi pendidikan. Berarti acara televisi yang
berkaitan dengan informasi atau materi pembelajaran. Ya, kemarin pada awal-awal pandemi itu salah satu stasiun TV itu menampilkan acara khusus untuk sekolahan. Misal hari Senin untuk kelas 1 dan 2, hari Selasa khusus untuk kelas 9 dan kelas 10 dan sebagainya. Itu sudah diatur, dijadwalkan supaya apa? Supaya siswa yang tidak bisa bersekolah itu bisa tetap belajar ya. Nah, dengan televisi pendidikan ini. Nah, walaupun memang mungkin kalau sudah tidak ada acara tersebut, nah kita tetap bisa menggunakan televisi untuk melakukan pendidikan. Contohnya adalah ketika kita melihat berita gitu ya, kita kan bisa mendapatkan informasi dari situ. Nah, menggunakan televisi. Nah, kalau ini kan harus sesuai jadwalnya. Kalau jadwalnya tayangnya kegiatan ini, berarti ya kita harus melihatnya tepat waktu ya, karena kita tidak bisa menentukannya sendiri gitu ya untuk televisi pendidikan. Nah, kemudian kita juga bisa tentang media pluralistik dalam bentuk VCD ya, kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah lebih dalam bentuk file ya, dan tidak perlu dengan menggunakan media kadang-kadang ya, karena kita tinggal, kalau teman kita minta tinggal kita share ya, videonya, materinya tinggal kita share. Kalau dulu ya harus dibakar dulu dalam bentuk VCD atau DVD atau dalam bentuk flash disk, itu ketika kita berikan. Nah, kalau sekarang kan langsung bisa share ke perangkatnya masing-masing gitu. Dan ini bisa digandakan, bisa dinikmati kapan saja ya. Tapi kalau yang TV harus terjadwal ya. Kalau terlewat jadwalnya kita tidak bisa mengikuti acara tersebut. Tuh. Dan film ya, film tadi ya mirip dengan VCD ini ya. Film ini, beberapa film memang ada yang menceritakan tentang dunia pendidikan. Nah, itu bisa untuk kita belajar di situ. Walaupun banyak yang tentang hiburan, komedi, drama dan sebagainya, tapi beberapa ada film yang di dalamnya mengandung makna pembelajarannya. Oke. Nah, itu tadi format media proyeksi. Nah, khusus untuk media proyeksi tadi yang di bagian film itu ternyata dibagi menjadi beberapa kategori ya, karena sekarang video atau film itu lebih sering digunakan dalam pembelajaran. Nah, jenisnya yang pertama adalah ada film informasi, ada film kecakapan, film drill, film dokumenter, film rekreasi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari film ya, tergantung isinya seperti apa, nanti bisa mengarahkan ke jenis film tertentu. Nah, selain itu ternyata masih ada, yaitu film episode, kemudian film sains, film berita, film industri, dan juga film provokasi. Nah, ini adalah jenis-jenis film yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Kalau video-video yang biasa digunakan dalam pembelajaran adalah video atau film tentang informasi ya, walaupun bentuknya bukan film tapi video saja. Nah, itu bisa dikatakan dengan film informasi, karena yang disampaikan adalah informasi inti ya dalam pembelajaran. Nah, film yang dibuat khusus untuk pembelajaran hendaknya berdurasi pendek ya. Berdurasi pendek maksudnya adalah bisa terjangkau ya. Walaupun sekarang kalau filmnya mungkin durasinya panjang, nah kita tetap bisa memendekkan durasinya. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berhentikan sejenak. Misal ada video yang panjangnya 30 menit lah, kemudian per 10 menit kita berhentikan, kita refreshing ya. Kita ambil minum, makan dan sebagainya, kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi, di play lagi, kemudian 20 menitan kita pause lagi, kita refreshing lagi. Itu bisa ya, sama dengan kita menikmati film yang pendek, kita pause di bagian tertentu gitu ya. Oke, itu tentang format media proyeksi tentang film-film atau jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian dalam media proyeksi tadi kan menggambarkan tentang visual ya. Nah, untuk visual sendiri ini harus diperhatikan tata letaknya, tata apanya dan sebagainya, ini supaya sesuai dengan isi yang akan disampaikan. Nah,
Caranya bagaimana untuk memilih visual dalam media proyeksi? Yang pertama adalah membuat gagasan abstrak yang menjadi konkret. Ya, awalnya gagasannya adalah abstrak menjadi konkret, berarti sesuatu yang awalnya adalah hanya di angan-angan saja kemudian bisa dinyatakan, bisa disampaikan. Nah, contohnya di sini adalah ada seorang guru tentang pelajaran tentang perasaan gitu ya. Nah, ini dikonkretkan dengan menggunakan media hati ya, berbentuk hati ini. Nah, jadi awalnya abstrak ya nggak kelihatan, kemudian dengan gambar seperti itu, nanti langsung menjadi konkret. Atau juga kalau menggunakan media proyeksi ya berarti kita menampilkan gambar hati itu ya. Contohnya itu yang awalnya abstrak hanya ada di angan-angan, di perasaan, kemudian dikonkretkan, dinyatakan. Kemudian media visual juga hendaknya bisa memotivasi peserta didik. Ya, gambarnya dibuat semenarik mungkin ya, supaya memang peserta didiknya menikmati atau tertarik dalam melihat media yang sudah disiapkan oleh guru. Harus bisa memotivasi, bisa dibuat warna-warni atau dibuat yang diberikan tulisan yang aneh-aneh atau gimana gitu, supaya termotivasi untuk melihat media kita, karena ada informasi ya di dalamnya untuk dipelajari. Nah, kemudian kalau sudah memotivasi nanti bisa mengarahkan perhatiannya, berarti perhatiannya harus bisa terfokus pada media yang sudah disiapkan oleh guru. Kalau sudah terarahkan nanti bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, kemudian juga media visualnya, gambarnya itu bisa mengulangi informasi. Maksudnya mengulangi di sini adalah informasi yang awalnya ada di buku saja. Nah, itu bisa disampaikan kembali dalam bentuk yang lain dengan media yang sudah disiapkan oleh guru tadi. Jadi informasinya sama dengan yang ada di buku, tapi mungkin dengan adanya di buku malas untuk membacanya, malas untuk membukanya dan sebagainya. Dengan menggunakan media yang lain, lah ini bisa dinikmati atau mengulangi informasi yang sama ya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini visualnya harus mendukung ya, mendukung antara materi yang disampaikan dengan tampilan yang akan disajikan gitu. Harus serasi. Dan jangan sampai gambarnya atau tulisannya itu tidak terbaca. Nah, ini kan nanti juga akan membuat bingung yang melihat, ini tulisan kok nggak bisa dibaca, atau ketindihan apa, atau pemilihan warnanya tidak tepat. Nah, ini juga akan mempengaruhi perhatian dan motivasi untuk menikmati media yang sudah disiapkan. Ini visual yang harus diperhatikan oleh guru. Nah, kemudian untuk media proyeksi juga tadi ada yang memerlukan audio ketika menggunakan media proyeksi yang bergerak ya. Walaupun diam juga kita bisa menambahkan audio untuk menjelaskannya. Karena yang ditampilkan hanya gambar saja tidak bergerak, nanti kita bisa tambahkan suara-suara untuk menjelaskannya. Ya, contohnya ada seperti ini, ada slide kemudian saya jelaskan seperti itu. Nah, untuk audionya adalah pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatiannya. Berarti yang disampaikan adalah memang untuk memperjelas materi yang sedang disampaikan supaya lebih terpusat ya, tidak geladrah kemana-mana gitulah ya. Itu adalah audionya untuk memusatkan tentang apa yang ditampilkan oleh gurunya. Kemudian melatih daya analisis ya, karena kalau bentuknya hanya suara saja, nah ini sebagai siswa harus bisa menangkap, oh ini maksud dari ucapannya apa, maksud dari yang disampaikan apa. Ini melatih daya analisisnya, karena kita harus menerka, oh ternyata maknanya seperti ini, oh maknanya seperti itu. Nah, kalau misal kok yang disampaikan itu kita merasa bingung, ya langsung saja kita tanyakan pada yang bersangkutan, pada guru ya, supaya kita bisa paham apa yang disampaikan sebelumnya tadi. Kemudian bisa menentukan arti dan konteksnya. Nah, ini dengan audio nanti kita bisa menentukan artinya, oh ternyata makna dari gambar yang disampaikan tadi adalah seperti ini, konteksnya seperti ini.
kejadian yang dihubungkan adalah seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan perjelas dengan audio atau suara gitu ya. Kemudian memilah informasi dan gagasan, berarti nanti informasi-informasi nanti bisa dipilih-pilih mana yang sekiranya penting ya, itu yang akan kita gunakan, yang kita catat seperti itu ya. Kalau informasinya tidak begitu penting ya, berarti ya kita tinggalkan saja gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran ya kemungkinan besar adalah memang semuanya menyampaikan informasi yang akan dipelajari oleh siswa gitu ya. Nah, kemudian audio ini juga lebih hemat ya, karena merangkum dari apa yang akan dipelajari, kemudian juga bisa mengingatkan kembali karena memang tadi di buku sudah ada, kemudian diingatkan kembali dengan menggunakan audio, dan juga akan lebih menggali informasi karena nanti dari informasi yang sudah ada nanti akan ada penjelasan yang lebih ya daripada kita membaca di buku seperti itu. Nah, ini adalah audionya, karena audio adalah bersifat untuk menjelaskan apa yang tadi sudah ditampilkan gitu ya, untuk lebih mudah menerima informasinya seperti itu. Nah, sekarang cara mendesain media proyeksi ya. Yang pertama adalah memilih media proyeksi yang digunakan. Nah, kita ketika ingin menggunakan media proyeksi, nah kita tentukan di awal kita ingin menggunakan apa, menggunakan slide atau menggunakan video. Nah, kita tentukan di awal, atau media yang lain. Nah, kita tentukan di awal sebelum pembelajaran mulai. Nah, kalau sudah kita tentukan, misal saya menggunakan video, kemudian saya menggunakan beragam warna yang bersinar dan menarik. Nah, pemilihan warnanya adalah warna yang bersesuaian ya. Tidak perlu yang warna-warni ya, tapi yang penting adalah warna yang sesuai dan menarik. Atau juga bisa menggunakan gambar-gambar yang unik gitu ya, supaya siswa tertarik untuk melihatnya gitu. Ya, pastinya adalah disesuaikan dengan media yang kita pilih tadi. Nah, kemudian mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. Ya, tadi sudah kita tentukan medianya, kita sudah menentukan warna yang supaya menarik. Nah, kita mulai untuk membuatnya. Agar terjadi kesalahan, maka kita adakan diskusi ya. Nah, ini adalah nomor 3 adalah kalau medianya sudah jadi gitu ya. Tadi media sudah jadi itu jangan sampai langsung di share gitu ya. Ini untuk pembelajaran di awal, jangan langsung di-share, tapi didiskusikan dulu pada teman kita, atau mungkin juga diskusi dengan siswa kita juga bisa ya. Ya, kemudian diputar 2 kali atau lebih. Nah, ini adalah kita sendiri sebagai yang menikmati, kita putar lagi apakah memang medianya sudah sesuai dan layak untuk dilihat atau belum. Ya, jangan sampai ketika kita membuat video pembelajaran setelah jadi langsung kita share. Nah, ternyata mungkin ada background yang terlalu keras, ada tulisan yang tidak terbaca, ada suara yang kurang keras. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, maka setelah video jadi, setelah media jadi, itu kita nikmati sendiri dulu, ada kekurangan apa tidak. Nah, kalau tidak ada kekurangan, barulah kita share pada orang lain. Kemudian penegasan pada bagian-bagian tertentu ya, kita sampaikan yang inti-inti saja ya dalam suatu media pembelajaran supaya bisa terfokus pembelajarannya atau informasi yang akan diserapnya. Kemudian bahasanya adalah bahasa yang komunikatif yang mudah dipahami, seperti itu ya. Oke, nah ini kalau media sudah jadi, biasanya juga kita bisa meminta peserta didik untuk mengkoreksi atau menilai media kita apakah sudah bagus apa belum, atau ada masukan apa tidak. Nah, tentang media sudah kita siapkan ya. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti kita bisa membenahinya, bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, ini desainnya ya, berarti setelah membuat kemudian jadi, tidak langsung di-share, tapi kita cermati dulu, kita nikmati dulu sendiri. Nah, kalau memang sudah layak baru kita
share kepada orang lain. Nah, itu tadi mengenai media proyeksi. Nah, sekarang mengenai media audio. Nah, untuk jenis-jenis media audio ini yang pertama adalah bisa berupa radio. Nah, radio di sini adalah hampir mirip dengan televisi tadi ya, karena ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyiarkan kegiatan tertentu gitu ya. Kalau ini kita gunakan dalam pembelajaran, maka kita harus tahu jadwalnya. Misal kalau kita ingin tahu berita tentang lalu lintas, berarti kita harus melihatnya jam sekian. Nah, kalau kita ingin mendengarkan musik-musik, harus mendengarkannya jam sekian. Nah, ini kita harus tahu jadwalnya. Nanti kalau sampai terlewat, berarti ya kita tidak bisa mendengarkannya. Nah, kita bisa, sehingga kita harus mendengarkannya lagi di hari berikutnya gitu ya. Kalau radio sesuai dengan jadwal-jadwal tertentu. Oke, yang kedua, kita bisa menggunakan tape recorder atau barang jadinya. Tape ya. Kalau sekarang kan kita bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, bisa. Nah, itu kita bisa menampilkan audio. Nah, kita bisa menggunakan flash disk. Nah, bisa ya alatnya itu. Ketika kita tancapkan, kemudian nanti kita akan mengeluarkan suara. Nah, itu kita bisa gunakan dan kita bisa putar kapan saja itu ya, karena kan alatnya kita sudah pegang ya. Kalau kita pas waktunya jadwal ini, ya kita tinggal tancapkan. Kalau nggak ada jadwal, kita tinggal simpan seperti itu. Oke. Atau yang ketiga, kita juga bisa menggunakan kaset audio yang mandiri. Nah, sehingga tadi ya, misal kalau yang tersedia hanya di sekolahan saja, nah kita bisa minta kopiannya. Nah, kalau kita minta kopiannya, nah kita bisa menikmatinya sendiri. Atau kita juga bisa membuatnya sendiri. Kita merekam suara kita sendiri untuk pembelajaran, kemudian nanti kita akan dengarkan lagi. Nah, itu kita bisa gunakan seperti itu ya. Kalau yang tape recorder adalah barangnya, kalau yang kaset ini adalah sudah bentuk suaranya tadi ya. Tinggal kita ingin yang mana. Nah, dari ketiga ini adalah bentuknya adalah suara saja ya, sehingga ketika mendengarkannya ya kita harus memang mencermati apa yang disampaikannya. Oke, untuk membuat media audio, nah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan praproduksi atau persiapan sebelumnya, yaitu kita melihat materi yang akan disampaikan. Nah, setelah materi sudah ada, kemudian kita mencari ide. Bagaimana cara kita menyampaikannya dalam bentuk suara. Nah, kita mencari ide-ide supaya materinya tadi bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Kemudian ide sudah diperoleh, nah kita membuat tim ya. Kalau memang kita memungkinkan untuk membuat tim ya, kita buat tim ya 2 atau 3 orang. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kita bisa melakukannya dengan mandiri seperti itu ya. Nah, setelah itu, nah baru ke tahap berikutnya, yaitu mulai ke produksi ya, mulai membuat naskahnya. Karena kita tidak tampil orangnya, wajahnya, maka kita kan bisa membuat skripnya dan nanti kita bisa baca ya. Kan orang lain tidak tahu, karena nanti yang tampilkan hanya suara saja. Nah, membuat naskahnya, kemudian menyusun skenarionya, kemudian kita latihan. Nah, setelah skripnya jadi, nah kita latihan dulu membacanya. Oh, ini ternyata ada kata yang kurang. Oh, ada yang kata yang harusnya dihapus. Nah, ini kita latihan dulu. Nah, setelah latihan, ternyata skripnya sudah fix, nah, baru kita melakukan rekaman, itu ya. Nah, setelah rekaman sudah jadi, nah kemudian jangan sampai di-share langsung ya, seperti tadi ya, jangan di-share langsung. Kita cek dulu apakah memang kualitasnya sudah standar atau sudah cukup untuk dinikmati orang lain. Nah, kita masuk ke proses editing ya, diedit bagian-bagian mana yang perlu ditambahkan, bagian mana yang perlu dihilangkan gitu ya. Atau juga perlu mixing atau mencampur atau menambahkan, mungkin menambahkan backsoundnya, perlu ditambahkan musik-musik atau apalah gitu ya. Nah, itu perlu diedit dulu supaya lebih menarik hasil rekamannya tadi. Nah, kalau sudah diedit, sudah fix, baru nanti membuat master audionya yang akan disampaikan
kepada orang lain. Traffic berarti sudah memang layak digunakan, nah, bisa di-share kepada orang lain. Ya, itu tadi materi pada hari ini adalah tentang media audio dan media proyeksi, yaitu media yang sering digunakan oleh guru dan juga media yang jarang digunakan oleh guru gitu ya. Nah, harapan dari materi hari ini adalah kalian sudah mengetahui media yang sering, maka ya kita harus mempersiapkan diri untuk menguasai materi tersebut, menguasai media tersebut, sehingga ketika kita menyampaikan kepada peserta didik itu kita bisa ada pilihan menggunakan media ya, tidak hanya fokus pada buku saja, tapi kita bisa menggunakan media yang lain yang lebih menarik untuk digunakan dalam pembelajaran. Bisa menggunakan media slide atau juga bisa menggunakan video, atau juga bisa menggunakan media audio seperti itu ya. Jadi lebih banyak menggunakan media nanti bisa lebih membantu siswa dalam menangkap informasi. Demikian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup yang tersedia atau juga bisa disampaikan di kolom komentar gitu ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.